kenapa ya ketika kita makan nasi, hasil pembuangannya tidak berupa nasi juga? Yuk kita cari tahu. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Indri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, jadi kita akan mengidentifikasi organ-organ apa saja sih yang terlibat pada sistem pencernaan pada manusia. Yuk kita amati video animasi berikut ini. Pertama yaitu ada rongga mulut. Nah, di dalam mulut ini terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lidah berfungsi untuk membolak-balikan makanan dan juga membantu menelan makanan. Yang kedua ada gigi. Nah, gigi ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, ada gigi geraham yang berfungsi untuk melumat makanan, dan ada gigi taring yang berfungsi untuk merobek makanan. Kemudian ada kelenjar ludah yang berfungsi untuk mengeluarkan ludah, di mana di dalamnya terdapat enzim pektialin atau dikenal sebagai enzim amilase yang digunakan untuk mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Kemudian yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan ini nama lainnya adalah esofagus, di mana si kerongkongan ini menjadi sarana ataupun saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Lalu organ yang selanjutnya adalah lambung. Lambung disebut dengan ventriculus. Letak lambung ini berada di rongga perut sebelah kiri di bawah otot diafragma. Di dalam lambung terdapat getah lambung yang berisi asam klorida yang berfungsi untuk mematikan bakteri. Lalu ada pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan ada renin yang berfungsi untuk mengendapkan kasein susu. Selanjutnya yaitu usus halus atau intestinum. Di dalam usus halus ini terdapat usus 12 jari atau dikenal sebagai duodenum, di mana pada duodenum ini terdapat berbagai macam enzim. Yang pertama ada enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian ada enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir ada tripsin yang berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian terdapat usus kosong atau disebut juga sebagai jejunum. Pada jejunum ini tidak terdapat enzim. Kemudian ada usus penyerapan atau ileum. Ileum ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Organ selanjutnya yaitu ada usus besar atau dikenal sebagai kolon. Dalam usus besar ini terdapat umbai cacing yang disebut dengan usus buntu. Nah, fungsi usus besar ini adalah untuk mengatur kadar air dan membusukkan sisa pencernaan menjadi kotoran dengan bantuan bakteri E. coli. Organ selanjutnya yaitu rektum. Rektum ini dikenal sebagai tempat penampungan sementara untuk kotoran. Dan yang terakhir adalah anus. Anus ini sebagai tempat pengeluaran feses.
atau kotoran. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!